kami akan mempresentasikan tentang sejarah rumusan Pancasila. Perkenalkan, saya Rudi Armansa dengan NIM 2025 04 10 40 11 46. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama dengan NIM 2025 04 10 40 11 60. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana Putri dengan NIM 2025 04 10 40 11 69. Perkenalkan, nama saya Reza Karisma dengan NIM 2025 04 10 40 11 39. Jadi, di sini teman saya akan membahas tentang sejarah awal perumusan Pancasila. Sejarah awal perumusan Pancasila dimulai pada pendudukan Jepang ketika dibentuk BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa membahas dasar negara, di antaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Selanjutnya dibentuk Panitia 9 yang pada 22 Juni 1945 merumuskan Piagam Jakarta sebagai cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Setelah melalui penyempurnaan, terutama pada sila pertama Pancasila, akhirnya disahkan secara resmi sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dicantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, saya sendiri akan membahas tentang sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi, waktu dan tempat pelaksanaan sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertempat di Gedung Chuo Sangil. Sekarang menjadi Gedung Pancasila Jakarta. Kemudian, tujuan dari sidang ini membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Yang kedua, menggali nilai-nilai filosofis yang akan menjadi landasan ideologi negara. Yang ketiga, jumlah dan unsur peserta. Yang pertama, BPUPKI beranggotakan sekitar 62 tokoh bangsa. Yang kedua, terdiri dari unsur nasionalis, agamawan, cendekiawan, dan tokoh daerah. Yang ketiga, dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Pertanyaan kunci sidang dari Ketua BPUPKI mengajukan pertanyaan utama. Apakah dasar negara Indonesia merdeka? Jadi, di sini terdapat 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasan. Yang pertama ada Muhammad Yamin tanggal 29 Mei tahun 1945. Yang kedua ada Profesor Dr. Suepomo tanggal 31 Mei tahun 1945. Dan yang ketiga Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Usulan dasar negara Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan 2 bentuk usulan, yaitu lisan dan tertulis, dan memiliki 5 asas. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nomor 7. Gagasan dasar negara oleh Profesor Dr. Suepomo itu mengusulkan konsep negara integralistik, kemudian menekankan persatuan antara rakyat dan negara, dan 5 asas dari Profesor Dr. Suepomo itu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan Pancasila. Kemudian memiliki 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua,
internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Kemudian kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian menyatakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Trisila adalah sosio nasionalisme, kemudian sosio demokrasi dan ketuhanan. Ekasila yaitu gotong royong. Hasil sidang pertama BPUPKI adalah belum menghasilkan keputusan final tentang dasar negara. Yang kedua, menjadi fondasi pemikiran bagi perumusan Pancasila. Dan yang terakhir, mendorong dibentuknya Panitia 9. Terima kasih. Jadi, teman saya di sini akan membahas tentang pembentukan Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Panitia 9 dibentuk sebagai solusi. Panitia 9 dibentuk untuk mengatasi perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan dalam sidang besar. Anggota Panitia 9 berasal dari berbagai golongan. Keberagaman latar belakang anggota Panitia 9 dimaksud agar hasil rumusan tidak memihak satu kelompok tertentu dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Tugas utama Panitia 9. Panitia 9 bertugas merumuskan dasar negara dengan mengakomodasi seluruh aspirasi yang berkembang dalam sidang BPUPKI sehingga tercapai kesepakatan nasional. Terakhir, lahirnya Piagam Jakarta. Hasil kerja keras Panitia 9 adalah Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai bentuk kompromi politik antara berbagai golongan. Jadi teman saya akan membahas tentang sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua menghasilkan rancang Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia Merdeka yang mencakup pembukaan mengadopsi Piagam Jakarta, batang tubuh, dan penjelasan menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Rancangan konstitusi tersebut, terus yang pertama itu pembahasan dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar. Fokus utama adalah menyusun kerangka konstitusi negara merdeka, membentuk panitia perancang undang-undang, panitia kecil yang seperti yang kita disebut itulah panitia 9. Panitia pembela tanah air dan panitia keuangan dan ekonomi. Terus yang kedua, penerimaan Piagam Jakarta. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar mencakup pada Piagam Jakarta. Hasil sidang pertama termasuk kompromi terkait sidang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang ketiga, pernyataan kemerdekaan. BPUPKI juga menyusun rancangan pernyataan Indonesia Merdeka, deklarasi kemerdekaan. Terus yang keempat, bentuk negara dan sistem pemerintahan. Disepakati Indonesia berbentuk negara kesatuan dan republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Terus yang kelima, persetujuan undang-undang pada 16 Juli 1945. BPUPKI menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar yang mencakup pembukaan batang tubuh 15 bab, 42 pasal, dan lain-lain.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan secara baik-baik, bukan pergi mencari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.